Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah, kumpulan bait syair yang diakhiri oleh huruf mim fil wasaya wal adabil ilmiyah, berkaitan tentang wasiat dan adab yang ilmiah karya seorang ulama besar di zaman ini, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, syarah yang datang dari Syekh Profesor Dr. Saleh atau Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Di malam ini kita masuk di bait syair yang ke-29. Kalau di buku panduan yang kita pakai di sini dari cetakan Dar Ibnul Jauzi, tepatnya di halaman ke-45, di bait syair ke-29, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu mizanu syar'illahi haitsu bihi qiwamuhu wa bidunil ilmi lam yaqumi. Al-ilmu, kata beliau, ilmu itu adalah mizan, timbangan syar'illah, syariat Allah. Ilmu itu adalah timbangan syariat Allah. Haitsu bihi, di mana dengan ilmulah qiwamuhu, tegaknya syariat ini. Kalau tidak ada ilmu, tidak tegak syariat. Tanpa ilmu tidak akan berlaku syariat Islam ini. Wa bidunil ilmi lam yaqumi,
Dan kalau tidak ada ilmu, kata beliau, maka syariat tidak akan bisa tegak. Jadi syariat Islam ini akan tegak dengan ilmu. Halal, haram, itu kan syariat. Itu tegak dengan ilmu. Karena tanpa ilmu, seorang tidak akan tahu mana batasan-batasan yang halal, mana batasan-batasan yang haram. Itu semua dengan adanya ilmu. Makanya Syekh mengatakan al-ilmu mizanu syar'illah. Ilmu itu adalah mizan, timbangan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekh mengatakan, kata beliau, Syekh Abdul Razak hafizahullah memberikan penjelasan, ai bil ilmi yuzanu syar', dengan ilmulah akan ditimbang aturan-aturan syariat dengan ilmu. Wa yu'raful halal wal haram, dengan ilmulah akan diketahui mana yang halal dan yang mana yang haram. Wa bihi tumayyazul ahkam, dengan ilmu agamalah akan dibedakan hukum-hukum di dalam syariat ini. Wa yu'raful haqqu minal batil, dengan ilmulah akan diketahui mana yang benar dan mana yang batil. Wal huda minad dhalal, dengan ilmulah kita akan tahu yang mana petunjuk dan yang mana kesesatan. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu semuanya ini. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul kulla yawmin ba'da salati subhi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan wa fi riwayatin mutaqabbalan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, Nabi hampir setiap selesai salat subuh, beliau dinukil oleh para sahabat membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, meminta kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Bangun tidur jamaah, setelah itu salat subuh, yang Nabi minta setiap habis salat subuh, ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan kepada kita apa? Ilmu itu sesuatu yang paling penting untuk diminta setiap harinya. Dan ini menunjukkan kepada kita ilmu itu ada dua macam. Ada ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmun la yanfa' li sahibihi, ada ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, setelah minta ilmu, barulah Nabi minta rizki. Wa rizqan tayyiban, as'aluka rizqan tayyiban, ya Allah, berikanlah aku rizki yang baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan rizki yang baik kalau kita tidak tahu ilmunya? Tentunya ilmu dulu, setelah berilmu baru orang tahu mana rizki yang baik, yang halal, mana rizki yang tidak baik, yang tidak halal. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, kita sebagai pedagang jamaah tidak akan tahu yang mana jual beli yang halal, yang mana jual beli yang haram. Coba antum pergi ke pasar, lihat bagaimana metode orang berdagang. Ada caranya yang halal dengan jujur, tapi kejujurannya bukan didasari dengan ilmu agama, hanya memang fitrahnya jujur. Tapi ada di antara para pedagang itu yang memang mereka berbuat zalim, menyembunyikan aib dari barang yang dia jual. Penjual-penjual ikan itu kita lihat banyak di antara mereka yang
meletakkan pewarna-pewarna merah di ikannya, seakan-akan ikannya itu adalah ikan yang masih segar, atau dia jual ikan dengan metode tumpukan-tumpukan, satu tumpuk 20.000, satu tumpuk 20.000, setiap tumpukan dia meletakkan ikan yang bagus-bagus di bagian atas. Begitu orang melihat, orang terkesima dengan ikan yang dia jual, seperti ikan yang sangat baru, warnanya yang sangat bagus. Tetapi di bawah tumpukan itu ikan-ikan yang rusak. Dia tidak akan mengerti mana yang halal, mana yang haram tanpa ilmu. Tapi setelah mengenal ilmu, belajar ilmu agama, dia akan menyesali apa yang telah dia perbuat. Maka setelah minta ilmu, minta rizki yang baik. Bagaimana caranya seorang minta rizki yang baik? Kalau dia tidak berilmu, dia tidak akan tahu mana rizki yang baik, mana yang tidak baik. Wa amalan sholihan. Yang ketiga, ya Allah, aku meminta kepadamu amalan sholihan, amalan yang saleh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan amalan mutaqabbalan, amal yang diterima, amal yang diterima. Karena tidak ada gunanya ilmu, tidak ada gunanya rizki yang baik kalau amal seorang itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian kita beralih di halaman 46 di buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, fabada'a bil ilmin nafi', maka seorang itu memulai dengan ilmu yang bermanfaat. Maka hendaknya seorang memulai hidupnya dengan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Li'annahul mizan alladhi bihi yumayyizul insanu bainar rizqi tayyib wal khabith wa bainal amali salih wat talih. Karena dengan ilmu tersebutlah al-mizan itu akan menjadi timbangan alladzi bihi yumayyizul insan, yang dengan ilmu itulah manusia dapat membedakan bainar rizqi thayyib wal khabith, antara rizki yang baik dan rizki yang tidak baik. Rizki yang thayyib, rizki yang baik, yang halal, dan rizki yang khabith, rizki yang jorok, rizki yang kotor, rizki yang didapatkan dengan cara yang haram. Ini timbangan syariatnya ilmu. Wa bainal amali salih wat talih, dengan ilmulah kita bisa mengetahui mana amalan yang soleh dan mana amalan yang taleh. Kalau dibaca soleh artinya amalan yang baik. Kalau dibaca taleh pakai ta artinya jelek. Kalau saleh baik, taleh jelek. Dengan ilmu kita akan tahu. Coba lihat jemaah, kembali kepada beberapa tahun sebelum kita mengenal agama Allah, sebelum kita mengenal hidayah sunnah, apa yang terjadi pada diri kita? Sebagian di antara kita merusak fisik yang Allah ciptakan. Sebagian di antara kita berbuat zalim terhadap orang lain. Sebagian di antara kita menyakiti makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, tidak mengerti tentang rahmat kepada sesama manusia, tidak mengerti bagaimana lemah lembut kepada wanita, tidak mengerti bagaimana kita mendidik ala ajaran Nabi SAW. Ada orang-orang yang merusak fisik yang Allah ciptakan untuk dirinya. Dia rusak matanya, dia rusak telinganya, dia rusak bahunya dengan memberikan warna-warna yang tidak bisa hilang, yang akhirnya dia menyesal di hari ini. Dia tidak tahu, dan dia menganggap itu amalan yang baik. Tidak ada satupun orang yang berbuat maksiat yang merusak dirinya pada hari ini, kecuali dia pasti menganggap itulah yang baik. Itulah yang baik. Begitulah keadaan kita sebelum kita mengenal agama. Tapi saat kita mengenal agama, kita tahu ternyata perbuatan itu perbuatan yang sangat mendatangkan murka Allah, perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat jelek. Malu kita jamaah.
malu. Amma idza lam yakun ma'al insan ilmun nafi'. Di sini Syekh sangat tegas memberikan penjelasan. Adapun apabila seorang manusia itu tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, fa kaifa yumayyizu bainal halal wal haram wat thayyib wal khabith, maka bagaimana bisa dia membedakan yang halal, yang haram, yang baik dan yang buruk? Tidak bisa. Dengan ilmu yang bermanfaat itulah kita bisa membedakan. Ada orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Akhirnya ilmunya tidak merubah sifat amalan dia. Harusnya kan ilmu itu merubah sikap, ya tidak? Berubah sikap kita. Yang dulu tidak bisa mengontrol emosi, setelah belajar agama mampu untuk memperjuangkan sabar di dalam hati, sehingga dia bisa menerima dan ikhlas serta ridha terhadap ketentuan Allah. Dulu kalau ada yang memancing emosinya, dia langsung mau berkelahi. Begitu telah belajar agama, dia malu dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia melakukan sesuatu kezaliman untuk membalas apa yang telah dilakukan pada dirinya. Ini semuanya akan berubah. Maka kalau ada orang yang kalau kita lihat telah belajar agama, bahkan dia seorang ustadz, tetapi amalannya amalan yang tidak mencerminkan sesuatu sebagaimana orang yang belajar pada mestinya, menunjukkan ilmunya la faidata fihi, tidak berfaedah untuknya, tidak berfaedah. Ini ma'asyiral muslimin azzakumullah. Maka ilmu itu, ya, yang kita minta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah sifat buruk kita, ilmu yang menjadikan kita sebagai hamba Allah yang sabar, ilmu yang menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bisa menerima ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah berkata, walihada min latifi ma yudhkaru anna Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullahu ta'ala sahibu Abi Hanifah rahimahumallahu qala lahu nafar alif lana kitaban fi zuhdi qala qad allaftu kitaban fil buyu'. Di sini Syekh Abdul Razzaq menukil satu kisah yang sangat unik, satu kisah yang sangat menarik untuk kita simak. Kata beliau, walihada, oleh karena ini, min latif, di antara hal yang menarik, ma yuzkar, dari apa yang telah disebutkan kepada kita, dari hal yang sangat menarik yang pernah disebutkan, yang pernah diceritakan. Apa itu? Anna Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, sesungguhnya ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani. Ini siapa ini? Al-Imam al-Shaybani, sahibu Abi Hanifah, termasuk dari sahabatnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tahu ya? Salah satu dari ulama 4 mazhab, dari 4 ulama mazhab yang paling seniornya Abu Hanifah. Namanya adalah An-Nu'man bin Thabit, ya, rahimahullah, wafat tahun 150 Hijriah. An-Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, punya sahabat namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ya, disebutkan ini gurunya Imam Syafi'i. Wallahu a'lamu bishawab. Beliau qala lahu nafar, ada seorang yang pernah datang kepada Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Datang seorang laki-laki, nafar itu artinya sekelompok orang, satu orang ya. Datang seorang kepada Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Lalu kata beliau, kata orang ini kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, alif lana kitaban fi zuhdi, wahai Imam, alif, karangkanlah, tuliskanlah, lana, untuk kami, kitaban, sebuah kitab, fi zuhdi, yang membahas tentang kezuhudan. Zuhud, tahu zuhud ya? Zuhud itu dia tidak terlalu berlebihan mencari dunia,
cukup hanya untuk sesuatu yang bisa membuat dia hidup tidak berlebihan dalam dunia. Zuhud. Wahai imam, kata laki-laki ini, karangkan untuk kami sebuah kitab tentang zuhud supaya kami bisa zuhud. Bikinkan kami kitab tentang keutamaan zuhud, bagaimana contoh-contoh tentang zuhud, supaya kami tidak berlebihan tentang dunia dan kami lebih mementingkan akhirat. Itulah permintaan dari laki-laki ini kepada Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Qal, kata beliau, Imam Asy-Syaibani mengatakan, qad allaftu kitaban fil buyu', sungguh aku telah mengarang sebuah kitab terkait dengan pembahasan jual beli. Apa maksudnya ikhwah? Disuruh karang kitab tentang keutamaan zuhud, malah dia jawab, aku sudah mengarang kitab tentang jual beli. Nyambung dah ini? Disuruh bikin tentang zuhud, malah dia bilang, aku kan sudah bikin kitab tentang pembahasan jual beli. Apa hubungannya? Apa hubungannya zuhud dengan jual beli? Ya. Tapi ini mafhum, dipahami. Kata Syekh Abdul Razak, yaqsidu idza aradta an takuna zahidan wa wari'an ta'allamil buyu'a wa'rif ahkamaha wa mayyiz ma baina ahallahu Allahu wa ma harramahu amma may yashtari wa yabi'u wa la yas'al wa la yata'allam min aina lahul wara' wa mata yakunu wari'an man la ilma lahu wa la fiqha lahu fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak, ketika Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani diminta oleh seorang laki-laki untuk mengarangkan kitab tentang zuhud, malah dia bilang, aku sudah mengarang kitab tentang jual beli. Maksudnya apa? Yaqsid Asy-Syaibani rahimahullah memaksudkan, maksud beliau, idza aradta an takuna zahidan wa wari'an, kalau kamu mau jadi seorang yang zuhud dan mau menjadi seorang yang wara', wara' itu artinya dia menjaga sikap hati-hati tentang halal dan haram. Kalau ada orang selalu hati-hati, jangan sampai saya memasukkan makanan haram di dalam perutku dan perut anak istriku, itu namanya dia bersifat wara'. Hati-hati, kerjaan saya ini uangnya halal atau haram. Kalau pekerjaan saya ini syubhat, tercampur halal dan haram, dia tinggalkan. Dia cari yang betul-betul halal. Itu namanya wara'. Tapi kalau zuhud, orang yang beramal betul-betul mementingkan akhirat dan tidak terlalu mengejar dunia. Tidak terlalu mengejar dunia. Kata Syekh Abdul Razak, Imam Asy-Syaibani memaksudkan, kalau engkau mau jadi orang yang zuhud dan ingin menjadi orang yang wara', ta'allamil buyu'a wa'rif ahkamaha, maka pelajarilah tentang jual beli dan ketahuilah tentang hukum-hukum jual beli. Sudah nyambung di sini? Nyambung? Apa dari segi apa nyambungnya? Orang kalau mau zuhud nggak perlu membaca kitab tentang keutamaan zuhud. Cukup dia belajar ilmu fikih, belajar kitabul buyu, pembahasan tentang jual beli. Karena di sana akan dibahas mana jual beli halal, mana jual beli haram. Ya kan? Artinya kita ini belum ada apa-apanya jamaah. Jangan sombongkan diri mengaku sebagai orang yang paling zuhud dan wara'. Ternyata belajar fikihnya masih pembahasan toharoh melulu. Ya, masih kitab toharoh, adab-adab masuk WC. Belum membahas tentang kitabul buyu. Tapi ngakunya sebagai orang yang paling zuhud. Saya ini yang paling zuhud, saya paling wara'. Padahal tidak belajar kitab buyu. Di dalam pembahasan kitabul buyu, barulah orang tahu. Di situ dibahas dengan detail dan rinci mana jual-jual beli yang haram, mana jual-jual beli yang halal, mana jual beli yang di dalamnya ada unsur ketidakjelasan. Beli kucing dalam karung, ya, tidak paham tentang apa yang dibeli. Mana jual beli yang tidak boleh dengan cara dicicil, seperti jual beli emas.
Ya, ini semuanya akan dibahas. Maka kata beliau, kalau kamu memang mau zuhud dan kamu mau jadi orang yang wara', pelajarilah pembahasan jual beli dan ketahuilah tentang hukum-hukumnya, ilmui. Kalau cuma belajar kitab jual beli, banyak juga orang yang belajar tapi dia tidak paham tentang hukum-hukum yang berlaku di dalam kitab jual beli. Wa mayyiz baina ma ahallahu Allah wa harramah, dan bedakanlah antara mana yang Allah halalkan dan antara mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Terbedakan di situ. Amma may yashtari, adapun orang yang beli, wa yabi'u, dan orang yang jual, wala yas'al wala yata'allam, tapi dia tidak mau bertanya dan tidak mau belajar. Ada pembeli, ada penjual, tidak mau bertanya tentang agama, tentang hukum jual beli, tidak mau belajar tentang hukum jual beli. Min aina lahul wara', bagaimana mungkin dia bisa memiliki sifat wara', hati-hati? Bagaimana kita bilang dia bisa hati-hati sebagai orang yang wara', sebagai orang yang zuhud, padahal dia tidak mau belajar agama, padahal dia tidak mau bertanya tentang ilmu agama. Wa mata yakunu wari'an man la ilma lahu, bagaimana seorang bisa dikatakan sebagai orang yang wara' kalau dia tidak punya ilmu? Bagaimana kita bisa bilang orang ini wara', hati-hati dalam mempelajari, dalam memakan halal dan haram, sementara nggak punya ilmu? Ini biasa kan? Kita dapati orang yang sebenarnya hati-hati tentang halal dan haram, tapi dia nggak pernah hadir di majelis ilmu, nggak pernah belajar agama. Secara zohir kita memandang dia orang yang wara', tetapi kita pun sebagai orang yang menilai tidak paham, tidak menilai di atas ilmu. Ya, ternyata orang itu bukan orang yang wara'. Wala fiqha lahu fi dinillahi azza wa jal, dia tidak punya pemahaman tentang agama Allah. Bagaimana dibilang wara'? Jadi kalau memang kita mau dibilang zuhud dan wara', perhatikanlah orang tersebut sudah belajar kitabul buyu atau tidak. Kitabul buyu atau tidak. Disitulah nanti akan dibahas, jemaah. Ada jual-jual beli yang riba, jual-jual beli yang ada unsur tipu menipu, jual-jual beli yang ada unsur menyembunyikan aib. Banyak zaman sekarang orang memakai handphone, sudah rusak handphonenya, ada cacatnya, kemudian dia memperbaiki dengan sesuatu yang dia tahu bahwa perbaikan itu akan bisa rusak kembali dalam jangka 1 atau 2 hari. Tapi sebelum rusak kembali, dia segera menjual dan mempromosikan seakan-akan handphonenya handphone yang terbaik dan tidak punya cacat. Ya kan? Banyak. Padahal itu semua adalah jual beli yang di dalamnya ada unsur menyembunyikan aib. Yaitu walaupun laku dengan harga yang mahal, uangnya pasti tidak berkah. Uangnya pasti tidak berkah. Yang seperti itu kita katakan sebagai orang yang wara'? Tentu tidak. Tentu tidak. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Selesai bait syair ke-29 tentang ilmu itu adalah timbangan syariat. Ya, dengan ilmu orang akan terbedakan ketika dia mengenal mana yang haram dan mana yang tidak dihalalkan, mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian Syekh melanjutkan di halaman 46 ini terkait dengan bait syair ke-30, 31 dan 32. Beliau mengatakan, ya, kita baca dulu syairnya, kayaknya tidak sempat untuk kita selesaikan. Kata beliau, wa kullama dzukira sultanu fi hujajin fal ilmu la sultatul aidi li muhtakimi. Fasultatul yadi bil abdani qasiratun takunu bil adli au bil dhulmi wal ghashami. Wasultatul ilmi tanqadul qulubu laha ilal huda wa ila mardati rabbihim. Kata beliau rahimahullahu taala, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, wa kullama, setiap kali, kullama, setiap kali, dan setiap kali zukira sultan, disebutkan ada kata-kata sultan, fi hujajin,
Di dalam hujjah, di dalam dalil di Quran ataupun sunnah, kalau ada kata-kata sultan, sultan dalam hadis ataupun dalam Quran, kalau kalian mendapati kata-kata sultan, fal ilmu, maka maksud dari kata sultan itu adalah ilmu. Kalau kita dapati dalam Quran hadis jamaah, dalam kemudian Syekh mengatakan la sultatul aidi li muhtakimi, bukan maksudnya adalah kekuatan secara kekuatan tangan. Bukan maksudnya sultan kekuasaan dengan kekuatan tangan, bukan. Kalau maksudnya adalah orang yang punya kekuasaan ilmu, bukan kekuasaan tangan. Ya. Makanya kata beliau la sultatul aidi li muhtakimi, bukan kekuasaan secara kekuatan tangan li muhtakimi, bagi seorang penguasa, bukan itu. Kalau kalian dapati ada kata-kata sultan di dalam dalil-dalil syariat, maka maksudnya adalah kekuasaan tentang ilmu agama. Fasultatul yadi bil abdani qasiratun, maka kalau berbicara tentang kekuasaan tangan, kata beliau, fasultatul yadi, kalau berbicara tentang kekuasaan tangan, bil abdani qasiratun, maka kekuasaan tangan itu hanya terbatas untuk menguasai badan. Kekuasaan tangan, kalau tangan kita lah yang dipakai untuk menjadi kekuasaan, kekuasaan tangan itu hanya mampu untuk menguasai badan, tidak mampu menguasai hati. Apakah tangan kita mampu untuk menguasai apa yang ada dalam hati? Tidak. Kita punya fisik yang kuat, harta yang banyak, tapi kita tidak mampu untuk menaklukkan hati kita, karena tangan hanya mampu untuk menguasai apa yang ada di badan, tapi tidak apa yang ada di dalam hati. Takunu bil adli au bil zulmi wal ghashami, bisa saja dia menguasai dengan adil, dan bisa saja dia menguasai bizulmi wal ghashami, dengan kezaliman. Ya, kalau kekuasaan tangan itu hanya mampu menguasai badan, bisa saja dia menguasai dengan adil, bisa saja dia menguasai dengan kezaliman. Wasultatul ilmi, adapun penguasaan tentang ilmu, kalau seorang punya kekuasaan tentang ilmu, tangqadul qulubu laha, maka hati itu akan patuh kepada dia. Ya, tangan yang kuat enggak bisa mengendalikan apa yang ada dalam hati, ya tidak. Tapi kalau kekuasaan ilmu itu bisa mengendalikan apa yang ada di dalam hati, ilal huda, menuju hidayah, petunjuk, wa ila mardati rabbihim, atau menuju keridhaan Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Tentang kekuasaan. Kalau berbicara tentang kekuasaan sultan di dalam syariat, pasti yang dimaksudkan adalah kekuasaan tentang ilmu. Kalau berbicara tentang kekuasaan tangan, kekuatan fisik, maka itu terbatas. Bisa jadi dengan itu kita zalim, bisa jadi kita dengan itu adil. Tapi kalau kita punya kekuasaan ilmu, maka dengan ilmu itu hati kita akan ikut dan menuju hidayah keridhaan Allah. Ini sangat banyak sekali dalam syariat datang dicontohkan oleh Syekh Abdul Razak dalil-dalil tentang sultan, bahwa sultan itu adalah ilmu. Kita lihat penjelasan Syekh Abdul Razak. Jaa fi ayatin adidatin fil Qur'ani dzikrus sultan. Telah datang di dalam Al-Qur'an sangat banyak ayatin adidatin, artinya ayat yang sangat banyak. Telah datang dalam Al-Qur'an ayat yang sangat banyak zikrus sultan, tentang penyebutan kata-kata sultan. Makanya jamaah, kalau ada orang dikasih nama sultan oleh orang tuanya, siapa nama anaknya? Sultan. Jangan menginginkan anak itu menjadi penguasa dengan kekuatan fisik tangannya, tapi kita doakan anak itu bisa memiliki kekuasaan ilmu, yang dengan ilmu hatinya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang sultan, minha qauluhu ta'ala, diantaranya firman Allah Ta'ala. Ini contohnya ya, sultan artinya penguasaan ilmu. Qalu ittakhadallahu walada. Di dalam
potongan ayat di dalam surah Yunus. Qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanah, Allah bantah, maha suci Allah. Huwal ghani, Allah itu maha kaya. Tahu maha kaya? Enggak butuh siapa-siapa. Kalau ada orang kaya, manusia, makhluk kaya, masih butuh sama orang enggak? Orang kaya masih butuh. Dia butuh dengan orang-orang yang membantu dia untuk menjaga kekayaannya. Tapi Allah adalah Al-Ghani, Rabb yang tidak butuh sama sekali. Tidak butuh anak, tidak butuh apapun. Orang-orang Nasrani mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanahu, maha suci Allah. Huwal Ghani, Allah itu Rabb yang maha kaya, tidak butuh kepada siapa-siapa, apalagi anak. Kalau manusia butuh anak, butuh. Tidak ada satupun orang yang belum menikah kecuali ingin menikah. Dan dambaan orang yang sudah menikah apa? Ada orang yang ingin menikah cuma untuk cari teman. Kalau cari teman laki-laki pun bisa dijadikan teman. Orang menikah pasti ingin punya anak. Tapi Allah tidak butuh itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya ini milik Allah. Allah enggak butuh kepada siapapun. In indakum min min sultanim bihada. Tidakkah kalian punya ilmu tentang ini? Kata Allah. Ya. Tidakkah kalian punya sultan tentang ini? Tidakkah kalian punya ilmu tentang ini? Nah, ini menunjukkan sultan artinya apa? Ilmu. Tidakkah kalian punya ilmu tentang ini? Kata Allah. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, apakah kalian berbicara tentang Allah, tentang sesuatu yang kalian tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu ayat sultan artinya apa? Ilmu. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah taala dalam surah Yusuf ayat 40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ma ta'budun, ya, tidaklah kalian menyembah min dunihi, dari tandingan selain Allah, illa asma. Tidaklah yang kalian sembah dari selain Allah itu kecuali itu hanya asma, hanya sekedar nama-nama. Kalian punya Tuhan ini, kalian punya Tuhan itu. Tidaklah semua yang kalian sembah itu, kata Allah, kecuali itu hanya nama-nama. Sammaitumuha antum, yang kalian namai, wa abaukum, dan bapak-bapak kalian namai. Semua sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu, kata Allah, itu semua adalah sekedar nama yang kalian berikan atau nenek moyang kalian berikan tentang nama berhala itu. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan sama sekali sultan, ilmu tentang itu. Bukan Allah yang kasih nama, tetapi itu penamaan berhala dari kalian atau bapak-bapak kalian. Nah, ini juga sultan artinya ilmu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 156 sampai 157. Am lakum sultanun mubin. Apakah kalian memiliki ilmu yang jelas? Am lakum sultanun mubin. Apakah kalian memiliki alasan yang jelas? Fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Datangkanlah kitab-kitab kalian jika kalian itu orang-orang yang jujur. Ini juga sultan artinya ilmu. Wal muradu bihi fi jami'il mawadhi'il hujjah al-qa'imah 'alal ilmi. Maka semua yang diinginkan dari tempat-tempat dalil-dalil yang kuat ini, itu semua membicarakan sultan, itu maknanya adalah ilmu agama. Dan ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ya. Allah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya penjelasan lanjutan terkait dengan bait syair ke-30, 31 dan 32. Biiznillah taala insyaallah nuwasil fi usbu'il qadim. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.